Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Muhammad Fitra Aslam dengan NIM 12220567 dari kampus Universitas BSI Kaliabang. Di sini untuk mata kuliah metode penelitian saya akan mempresentasikan tentang proses pemesanan kopi dengan melalui website pada studi kasus Oishi Coffee. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang di dunia ini semakin terhubung dengan estetis, seni visual, memiliki peran yang tak terbantahkan ketika kita melibatkan diri dalam kreativitas, baik sebagai desainer, pemilik bisnis, ataupun pecinta kopi. Kita menyadari betapa pentingnya presentasi visual yang menggoda dan meyakinkan. Kemampuan komputer tidak hanya untuk menghitung ataupun sebagai mesin ketik, tetapi komputer dapat dijadikan partner kerja yang mampu mengerjakan berbagai kegiatan. Berdasarkan kepentingannya, melihat kemajuan teknologi zaman sekarang, informasi sangatlah berguna, baik itu untuk pribadi atau untuk halayak ramai, agar pemesanan atau memasarkan sebuah minuman, khususnya kopi, menjadi lebih mudah, efisien, dan meminimalisir sejumlah masalah. Kami dari kelompok 2 meneliti untuk pemesanan kopi sendiri itu terkadang masih menggunakan buku menu ya. Nah, kan tapi di sini kami dari kelompok 2 melakukan penelitian dan membuat proses pemesanan kopi itu menjadi lebih mudah, yaitu dengan menggunakan atau berbasis website yang dimana pengguna tidak lagi perlu membaca untuk buku menu, melainkan hanya tinggal scan barcode, kemudian langsung muncul menu websitenya, tinggal pilih, terus nanti tinggal bayar juga dari situ. Selanjutnya, tujuan kami adalah untuk membuat sistem pemesanan minuman kopi lebih mudah digunakan oleh pelanggan, terus juga apa namanya, lebih mudah dalam memesan, membeli kopi secara instan. Kemudian membantu kami pemilik kopi, pemilik apa namanya, kafe agar pemesanan bisa dijual secara online. Jadi tidak tidak memesan, tidak membagikan eh, secara kertas atau mengiklankan dengan ngeprint kertas gitu. Melainkan kita juga bisa mengiklankan via website gitu. Kita bisa mengiklankan website kita di media sosial. Terus selanjutnya manfaatnya adalah yang pertama untuk peningkatan aksesibilitas. Aplikasi memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melakukan pemesanan. Terus efisiensi proses pemesanan juga. Aplikasi pemesanan dapat menyederhanakan proses pemesanan, memungkinkan pelanggan untuk memilih menu, menyesuaikan pesanan, dan melakukan pembayaran dengan cepat. Terus yang ketiga ada personalisasi pesanan, yaitu dengan mudah menyesuaikan pesanan mereka sesuai dengan preferensi pribadi. Contoh untuk orang yang nggak suka kopi, misalkan cuma suka kopi hitam aja, nanti bisa gitu. Terus yang keempat ada notifikasi dan pengingat. Yang dimana notifikasi ini menjadikan hal yang penting agar pelanggan juga mengetahui apabila ada berita tentang diskon atau promosi atau apa. Jadi pelanggan bisa mengetahui lewat website. Terus kemudian metode penelitian. Metode penelitian di sini kita menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem yang berbasis linear, yaitu berarti bahwa setiap tahap pengembangan, sistem harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya. Dalam model ini, pengembangan sistem dibagi menjadi beberapa tahap yang beruntun. Mulai dari perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pengembangan. Setiap tahap harus diselesaikan secara lengkap sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terus kemudian ada teknik pengumpulan data, yang dimana di sini kita ada beberapa poin ya. Yang pertama ada pengamatan, wawancara, terus studi kasus, kemudian ada ruang lingkup juga gitu. Nah di sini ruang lingkup itu ada beberapa poin. Yang pertama ada analisis hanya dilakukan pada akun sosial media yaitu Oshi Coffee yang berlokasi di daerah Bekasi. Yang kedua,
bagaimana membuat sistem informasi pesanan minuman kopi menggunakan aplikasi sehingga dapat mempermudah pesanan ataupun transaksi. Terus yang ketiga adalah bagaimana membuat sistem informasi pemesanan minuman kopi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terus yang keempat adalah tidak membahas mengenai pengembangan sistem informasi untuk coffee shop yang beroperasi secara offline, serta tidak membahas tentang teori-teori yang tidak relevan dengan topik penelitian. Kemudian ada sistem informasi. Sistem informasi adalah penggabungan dari beberapa informasi dan aktivitas manusia itu sendiri yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam artiannya, istilah sistem informasi sendiri sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara dua orang atau lebih, proses algoritma, data, dan perencanaan teknologi. Kemudian ada e-commerce. Gitu. Menurut Adi Nugroho, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. Sedangkan menurut Rahmat, e-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. Nah, untuk teknologi yang akan kami gunakan di sini pertama adalah PHP. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman khusus berbasis web untuk kebutuhan pada sisi server atau back-end-nya. Terus yang kedua ada HTML atau Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Terus yang ketiga ada CSS atau Cascading Style Sheets. Di sini CSS sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengedit, mengkonfigurasi atau mengelola tampilan seperti front end-nya gitu. Misalkan untuk menampilkan menunya, terus untuk menampilkan harganya, terus dan lain-lain. Itu menggunakan CSS. Terus yang keempat ada SAMPP. Adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas serta mendukung di berbagai sistem operasi baik untuk Windows, Linux, Mac OS itu kan. Nah, SAMPP juga digunakan sebagai standalone atau berdiri sendiri. Nah, untuk proses belajar kita bisa menggunakan SAMPP. Terus yang kelima ada MySQL. MySQL sendiri adalah salah satu aplikasi database server yang merupakan bahasa pemrograman dari SQL. Fungsi dari MySQL sendiri adalah untuk mengelola dan membuat sistem basis data secara terstruktur dan sistematis. Dan SQL sendiri itulah kepanjangan Structure Query Language. Nah, untuk tahap perancangan. Dalam tahap perancangan aplikasi ini juga memperhatikan kebutuhan dan rekomendasi hasil studi kelayakan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan user yang akan menggunakan sistem yang akan dibuat. Proses antar table merupakan pengelompokan data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Kemudian ada hasil perancangan. Hasil perancangan yang pertama adalah sistem memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian atau pemesanan kopi. Terus sistem ini juga mempunyai tiga tampilan yaitu username sebelum login gitu tampilan halaman awal yang dimana apabila pelanggan tidak belum maksudnya apabila pelanggan belum login melakukan login maka untuk tampilan yang lain seperti menu, seperti keranjang atau chart gitu. Terus seperti profil si pelanggan tidak akan eh, tampil gitu. Terus yang kedua ada tampilan admin. Nah, tampilan admin ini adalah tampilan yang dimana apabila ada pesanan masuk. Contoh ada pelanggan memesan, terus maka akan masuk ke tampilan admin. Untuk notifikasi pesanannya apa, nanti dilanjutkan prosesnya. Terus kemudian akan muncul notifikasi pembayaran. Apabila sudah dibayar, maka akan dilanjutkan ke pelanggan. Terus kemudian yang ketiga di sini ada tampilan user atau pelanggan setelah login. Nah, untuk tampilan ini baru kita bisa melihat eh, apa namanya menunya, terus proses pembayarannya, terus estimasi waktunya gitu. Terus yang ketiga ada sistem pemesanan ini memberikan laporan yang akurat untuk pemilik toko agar dapat menjangkau customer lebih luas. Kemudian ada analisa perancangan. Yang di sini yang pertama pengelolaan stok yang tidak efisien. Banyak pelaku usaha kopi yang mengelola stok secara manual. Apabila kita dengan menggunakan sistem online itu bisa secara sistematis ya, secara terstruktur untuk pengelolaan stoknya.
Terus kemudian yang kedua ada proses transaksi yang lambat. Nah, apabila tidak menggunakan pemesanan secara online gitu, proses transaksi akan menjadi lambat, di mana banyak pelaku penjualan yang masih melakukan itu secara manual. Terus yang ketiga ada keterbatasan akses pasar. Yang keempat ada kurangnya transparansi informasi produk. Yang kelima ada kesulitan dalam pengumpulan data. Nah, kemudian ada desain antarmukanya. Di sini untuk desain antarmuka sendiri, yang pertama ada halaman atau home. Halaman utama merupakan halaman pertama saat sistem dijalankan oleh user. Halaman ini memiliki beberapa macam menu yang digunakan untuk menghubungkan ke halaman atau submenu yang lain. Nah, tapi apabila user pelanggan belum login dari halaman pertama ini, maka pelanggan akan diharuskan menuju ke login terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah halaman login. Nah, halaman login ini diwajibkan untuk pelanggan untuk memesan menunya, untuk memesan menu kopi gitu. Jadi pelanggan login terlebih dahulu, terus masukkan password, kemudian masuk. Oh ya, sebelum masuk ke login ini diharapkan pelanggan juga register gitu untuk membuat akun. Terus produk. Nah, di sini ada tampilan produk. Halaman produk ini menampilkan daftar produk yang tersedia. Di halaman ini terdapat tombol Add to Chart untuk digunakan menambah item baru atau pemesanan baru. Terus kemudian ada desain antarmukanya profil pelanggan. Nah, di sini adalah halaman profil pelanggan kita. Apabila sudah mendaftar gitu kan, kita akan mengetahui username nama kita, alamat kita, nomor telepon, segala macam, dan keterangan member. eh, Member sejak tanggal berapa gitu. Terus kemudian kesimpulannya adalah pembuatan informasi penjualan kopi berbasis web menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan strategis. Sistem ini tidak hanya untuk membantu mengatasi berbagai tantangan yang ada, tapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan, sehingga berdaya saing tinggi. Sistem informasi kopi berbasis web telah berhasil memenuhi tujuan utama yang ditetapkan, yaitu menyediakan platform yang efisien dan efektif untuk manajemen data dan informasi terkait pemesanan kopi, mulai dari produksi, terus distribusi hingga penjualan. Intinya pemesanan kopi berbasis web ini juga memudahkan pelanggan gitu kan, memudahkan pelanggan dalam memesan kopi secara online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.